Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Mirsa masih dengan tema yang sama yaitu wasir bersama dengan Dokter Elsa. Oke dokter, tadi kita udah bahas nih materinya udah habis ya dok ya? Habis. Oke, mungkin mau bahas juga dok. Tadi kan di slide itu sempat terlihat kalau ibu hamil rentan terkena wasir. Itu kenapa dok sebabnya? Iya, jadi ibu hamil itu ada dua macam ya. Pertama, wasirnya yang terjadi itu karena beliau sedang hamil atau wasirnya memburuk karena hamilnya, begitu. Kalau memburuk berarti sudah ada wasir? Sudah ada wasir sebelumnya. Gitu. Jadi seperti yang diketahui, waktu saat hamil itu tekanan perut intraabdominal itu akan kuat, tinggi. Nah, jadi itu berlangsung hamil 9 bulan ya. 9 bulan, lama ya. Belum lagi organ-organ dalam yang tertekan. Nah, belum lagi makanan. Ibu hamil itu makanannya itu susah loh. Iya. Nah, jadi banyak proses pada ibu hamil yang memungkinkan juga sehingga seseorang yang saat hamil itu bisa terjadi ambeien begitu. Nah, biasanya kalau waktu hamil, kalau dia baru terbentuk pelebaran pembuluh darahnya, itu tidak terlalu menjadi keluhan sama ibunya. Nah, tapi berapa yang banyak itu yang sudah ada kemudian hamil. Nah, jadi ambeiennya ada beberapa atau hemoroidnya jadi terdorong begitu. Oke, itu kalau misalnya terkena nih dok saat hamil sudah terkena wasir, setelah melahirkan itu apa wasirnya tetap berarti dok atau gimana? Tergantung lagi. Tergantung gimana tuh dok? Nah, pertama proses mengedannya, dia kan melahirkan tuh mengedannya. Iya. Kalau mengedannya itu bagus, tidak mendorong juga pembuluh darahnya saat si pasien ini mengedan. Nah, kemudian yang tadi yang jangan lupa faktor intrinsik tadi analkationnya itu memang terjadi kelemahan pada analnya tadi atau analnya kuat. Nah, nanti dia akan bisa bagus lagi, begitu. Artinya tidak memburuk. Nah, tapi kalau memang semua faktor, udah makannya tidak bagus, kemudian proses mengedannya agak lama dari yang lain, kemudian kekuatan faktor intrinsiknya juga tidak bagus, nah ini bisa memperparah juga dari hemoroidnya. Jadi tergantung lagi dengan faktor-faktor yang dialami oleh ibu-ibu itu sendiri, dan itu berbeda untuk masing-masing orang. Oh, berarti tergantung balik lagi ke individunya masing-masing Iya. gitu ya dok ya. Nah, terkait mengedan nih dok. Nah, kalau ibu hamil itu berarti sudah terkena wasir misalnya dok ya. Dia sudah terkena wasir, terus tadi kan wasir ini berpengaruh dengan mengedan. Itu cara melahirkannya apa dikhususkan juga dok atau tidak bisa normal atau gimana? Berhubungan nggak dok? Iya, berhubungan sebenarnya. Nah, ini ranahnya dokter SPOG ya. Iya. Yang akan memutuskan. Jadi jika memang ada hemoroidnya, nah kita ada namanya ANC, antenatal care. Jadi ibu hamil itu akan kontrol terus sama dokter kandungan. Nah, tentu waktu kontrol itu disebutkan juga, dok saya ada ini. Jadi dievaluasi. Perut ibu hamil itu kan nggak langsung semerta-merta Iya, besar. benar. Dari umur trimester awal 2 sampai 3. Nah, nanti dilihat perkembangannya sama dokter kandungan. Nah, jika selama masa kehamilan dokter kandungan itu melihat ada progres atau tenang-tenang saja, nanti dokter kandungannya yang memutuskan begitu apakah nanti lahirannya bisa bagus, bisa biasa seperti normal atau membutuhkan intervensi lainnya begitu. Tapi itu biasanya gimana dok? Tergantung lagi ya, Tergantung balik-balik dengan pasien. Cuman kan itu resiko, misalnya derajatnya itu misalnya hemoroid derajat 4 ya yang kita lihat tadi, besar benjolannya, kemudian tidak bisa masuk lagi. Nah, tentunya ini berisiko tinggi dilakukan pengedenan begitu. Kenapa resiko? Iya, bisa pecah pembuluh darahnya itu. Bisa sampai pecah ya dok ya? Bisa. Tidak semua orang.
Makanya kita nggak bisa menyamaratakan kasus. Jadi untuk pasien ya kalau memang hamil ada ambeien-nya ya rajin ANC-nya biar dokter kandungan bisa merencanakan persalinan yang baik dan cocok untuk ibu-ibu di rumah gitu. Oke. Nah dok, katanya itu setiap orang sudah punya wasir sebenarnya. Itu benar nggak sih dok? Jadi wasir itu penyakitnya. Oh iya, bantalannya mungkin ya dok Ya, jadi setiap kita itu memang didesain oleh Yang Maha Kuasa itu ada pembuluh darah di area anus. Nah, yang seperti yang kita lihat di awal tadi itu ada plexusnya. Nah, ada bantalan-bantalan, ada isinya pembuluh darah yang paling banyak ya. Nah, diharapkan waktu buang air besar itu pembuluh darah yang di sekitar anus itu tidak cedera. Begitu, makanya ada bantalannya seperti bantalan. Nah, jadi itu waktu hemoroid terjadi itu tidak semerta-merta pembuluh darahnya saja yang melebar, tapi satu komponenan bantal-bantalan itu. Nah, saat terjadi proses yang lama tadi, bisa dikatakan makanannya kurang serat. Kemudian hobi lama-lama di toilet. Udah selesai buang hajatnya tapi masih di toilet nih. Posisi toilet itu yang saya bilang tadi ya. Toilet itu didesain bukan untuk diduduki lama, tapi hanya untuk buang air besar begitu. Kemudian hobi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, apa junk food, gorengan, makanan ada juga makanan sehat seperti dagingan merah, cuman dikonsumsinya berlebihan nih. Setiap hari makan daging merah. Dokter kaget ya dok. Kita angkat dulu ya dok ya. Boleh. Oke, halo, dengan siapa di mana ini? Dengan Rio di Tanah Batam, Mbak. Oke, mau tanya apa nih Rio? Mengenai hemoroid ya. Kan kalau saya lihat di internet itu atau di artikel itu kan banyak itu obat-obatan yang dari herbal gitu. Iya. Yang saya ingin tanyakan sampai sejauh mana sih obat-obat herbal ini bisa mengatasi hemoroid atau itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Rio. Akan dijawab oleh Oke, Dokter Elsa ya makasih, dok Mbak, ya. Dok. Oke. Nah dok, tadi Rio bertanya nih. Kita udah selesai tadi ya pembahasannya ya dok ya? Mengenai makanan tersebut ya dok ya. Oke. Nah tadi Rio dari Tanah Patan nanya ini dok, kan lo banyak nih obat-obat herbal yang bertebaran. Nah seberapa besar obat-obat tersebut bisa mengatasi wasir ini? Seperti di slide tadi ya, penata laksananya itu ada 2. Ada terapi intervensi medis, ada lifestyle modification. Nah, kalau untuk obat-obat herbal itu ditanya lagi nih, isinya itu apa? Oke, perhatikan komposisinya berarti ya dok? Benar, komposisinya. Kan beberapa produk herbal yang memang nanti ternyata herbalnya itu isinya makanan-makanan tinggi serat. Yeah. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Pertama kita nggak tahu nih produk herbalnya apa. Tapi kalau tujuannya adalah itu mengisi makanan-makanan tinggi serat dan tujuannya untuk memperkaya serat yang dikonsumsi, itu tidak ada salahnya begitu. Kemudian apalagi untuk pencahar misalnya, pencahar tujuannya biar kotorannya itu tidak keras. Nah, itu juga akan menolong. Cuman kembali lagi nih, obat herbalnya itu apa, isinya apa, dosisnya berapa. Jadi memang ini dibutuhkan nih kepintaran kita dan keingintahuan kita melihat lagi isi obat herbalnya itu apa, apakah itu BPOM, apakah itu dosisnya jelas, kemudian EBM-nya jelas. Nah, itu yang akan kita konsumsi begitu. Tapi secara garis besar ya terapi hemoroid itu tidak begitu susah. Yang pertama, modification lifestyle. Kalau kita terkena hemoroid stage 1 2, benerin gaya hidup, benerin makannya, benerin buang air besarnya, insya Allah itu tidak akan memburuk. Nah, tapi jika dia stage 3 4, nah itu lumayan besar ya hemoroidnya, kemudian perdarahan yang terjadi ya juga akan cukup sering. Nah itu kemungkinan dokter akan melakukan intervensi tadi, intervensi bedah. Jadi balik-balik untuk sakit apapun di badan kita, datanglah konsultasi sama ahlinya, sama dokter begitu. Obat apapun yang akan dikonsumsi itu datang bawa kalau memang mau bertanya.
begitu. Jadi jangan dibeli bebas di toko-toko atau apotik. Itu saja sih. Oke, jadi kita harus lebih waspada juga ya dok ya, perhatikan komposisinya, mungkin juga kalau belum BPOM hygiene-nya Iya, pengemasannya. masalah juga ya dok ya. Tahu. Oke, jadi lebih berhati-hati lagi, jangan takut untuk ke dokter, karena belum tentu langsung disuntik ya dok ya. Iya, belum tentu langsung disuntik, belum tentu langsung dioperasi, tidak Iya. semuanya operasi. Karena dokter memang punya juga step-stepnya ya dok ya. Ada guideline tertentu. Dan itu beda-beda masing-masing individu. Oke, setiap individu berarti berbeda penanganannya gitu ya dok ya? Oke, baik dok. Nah seperti itu Rio, jawaban dari dokter Elsa tadi semoga membantu ya. Nah dok, tadi kita juga sempat membahas kalau misalnya duduk lama itu bisa menyebabkan wasir. Apakah benar dok? Iya, kurang lebih benar. Duduk yang terlalu lama, kemudian posisi yang tidak ergonomis, nah itu nanti akan memicu terjadinya wasir. Kenapa? Karena posisi duduk itu keadaannya statis itu tenang. Sehingga aliran pembuluh darah balik kita itu lebih tinggi, lebih kencang. Karena ada usaha, beda kalau posisi kita itu aktif. Kalau saat kita aktif, pompa-pompa di seluruh pembuluh darah kita itu aktif, dia pompa. Gitu. Saat posisinya istirahat duduk, mereka yang statis sehingga tekanan pembuluh darahnya itu tinggi. Nah, saat tekanan pembuluh darah tinggi, itu akan mengakibatkan, bayangkan dalam pembuluh darah itu alirannya tinggi, nah itu akan mengakibatkan compliance-nya, elastisitasnya juga lama-lama terganggu sehingga terjadi pelebaran. Tapi tentunya ini membutuhkan waktu yang lama, begitu. Tidak mungkin duduk dalam satu waktu cuma sekali agak lama terus tiba-tiba kepikiran, aduh jangan-jangan saya wasir. Jadi overthinking ya dok ya? Nah, begitu. Jadi intinya dalam hidup kita itu semua aktivitas seimbang. Beraktivitas, beristirahat, tidur itu semuanya seimbang. Begitu. Tidak ada duduk yang lebih lama, istirahat yang lebih lama atau berjalan yang lebih lama. Oh, dokter kaget lagi, ini siapa nih ya? Halo, dengan siapa di mana ini? Halo? Ya, halo, saya Lia di Curug. Oh, Lia, agak jauh nih dok, di Curug. Jawab dulu dong Lia, dokter Kito. Dokter Kito. Oh, agak ini ya dok ya. Lain kali kalau aku bertanya dokter Kito, jawabannya bersama Kito sehat ya Lia ya. Ini rame Iya. nih kayaknya. Oke, apa tuh Lia yang mau ditanyakan dengan dokter Elsa? Gini dok, saya mau nanya, apakah ambeien itu sama dengan hemoroid? Apakah Sekian, terima kasih. wasir itu sama dengan hemoroid? Apakah wasir itu sama dengan ambeien? Oh, sama dengan ambeien. Baik. Nah, kita jawab setelah ini kali ya dok ya. Oke, terima kasih ya Lia. Nanti akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat.